Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak seluruh siswa SMK Negeri 1 Badau dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar seni budaya, melanjutkan materi kita sebelumnya yaitu seni rupa dua dimensi. Dan hari ini kita lanjutkan ke bab berikutnya, bab 2 yaitu seni rupa tiga dimensi. Oke, Bapak akan membuka dulu materi kita yaitu berupa PowerPoint. Nah, ini adalah materi kita selanjutnya yaitu seni rupa tiga dimensi. Nah, kita buka di sini. Apa saja yang akan kita jelaskan di dalam bab 3 ini yaitu seni rupa tiga dimensi. Nah, yang pertama sekali kita akan di sini membahas materi kita di antaranya tentang berkarya seni rupa tiga dimensi. Nah, apa saja yang kita bahas? Yang pertama pengertian seni rupa tiga dimensi itu sendiri. Kemudian jenis-jenis karyanya. Selanjutnya simbol karya. Berikutnya nilai estetis dan yang terakhir proses berkarya. Oke, lanjut. Nah, kemudian setelah kita mempelajari tentang materi seni rupa tiga dimensi ini, kalian sebagai siswa Bapak harap dapat mengapresiasi dan berkreasi seni rupa tiga dimensi, yaitu yang pertama mengidentifikasi dan membandingkan terdiri dari simbol dalam karya seni rupa tiga dimensi, jenis karya seni rupa tiga dimensi, nilai estetis seni rupa tiga dimensi, dan konsep berkarya seni rupa tiga dimensi. Kemudian membuatnya terdiri dari kita membuat sketsa karya seni rupa tiga dimensi dengan cara melihat model makhluk hidup atau mati. Kemudian membuat karya seni rupa tiga dimensi dengan cara baik itu melihat model secara langsung ataupun benda yang hidup atau mati. Nah, yang terakhir di sini paling penting kalian harus bertanggung jawab saat berkarya seni rupa tiga dimensi, karena disinilah kita dituntut untuk membuat karya itu dengan sebagus dan sebaik mungkin. Nah, yang terakhir, menyajikan karya seni rupa tiga dimensi hasil buatan sendiri, bukan orang lain ya, ataupun misalnya mengubah orang lain. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan melanjutkan pengertian seni rupa tiga dimensi. Seni rupa tiga dimensi adalah karya seni yang dibatasi tidak saja dengan sisi panjang dan lebarnya, namun juga dibatasi oleh kedalaman atau tinggi. Dalam bahasa sederhananya, yaitu karya seni yang mempunyai volume dan menempati sebuah ruang. Nah, inilah pengertian seni rupa tiga dimensi. Kata kuncinya di sini tidak hanya memiliki panjang dan lebar, tetapi juga memiliki tinggi. Seperti dalam pelajaran matematika itu, panjang kali lebar kali tinggi itu menjadi sebuah volume dan pasti memiliki sebuah ruang. Oke, lanjut. Nah, jenis-jenis karya seni rupa tiga dimensi. Di sini yang pertama, seni rupa terapan. Bahasa Inggrisnya applied art. Karya seni rupa yang memiliki kegunaan tertentu, nilai guna ya, atau memiliki fungsi. Kemudian ada juga di sini seni rupa murni atau pure art. Nah, karya seni rupa yang hanya dinikmati dari sisi keindahan dan estetiknya tanpa memiliki kegunaan tertentu. Nah, ini hanya memiliki nilai artistiknya ataupun keindahannya saja, tidak memiliki fungsi apapun. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan tahu apa saja yang termasuk ke dalam seni rupa terapan. Oke. Yang pertama, rumah atau bangunan. Ibaratnya rumah pasti memiliki fungsi, yaitu berteduh atau bangunan. Nah, di sini Bapak mengambil contohnya Candi Prambanan. Candi Prambanan ini terletak di Klaten, dekat dengan Yogyakarta ya. Nah, mungkin kalian ada yang pernah ke sana. Nah, ini merupakan bangunan kuno peninggalan zaman dahulu. Kalau dulu tempat agama Hindu beribadah di Candi Prambanan. Kemudian kendaraan. Kendaraan itu salah satu termasuk seni rupa tiga dimensi atau yang termasuk ke dalam seni terapan atau memiliki nilai fungsi atau guna. Contohnya motor, mobil, ada juga balon terbang, pesawat, helikopter, sepeda, dan lainnya. Nah, itu fungsinya untuk kita bepergian ke mana saja. Kemudian ada juga seni rupa terapan terdiri dari alat rumah tangga. Di rumah kita terdapat banyak sekali alat-alat rumah tangga. Ada panci, piring, sendok, meja, misalnya kursi, dan sebagainya. Dan memiliki fungsi untuk peralatan rumah tangga. Kemudian alat elektronik. Banyak sekali di sini contohnya. Di rumah kita pun banyak. Ada televisi, ada setrika, magicom, komputer, laptop, handphone, dan sebagainya. Itu merupakan salah satu
seni rupa 3 dimensi dalam konteks seni terapan atau seni yang mempunyai kegunaan. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Selanjutnya seni murni atau pure art tadi, atau ada juga yang menyebutkan fine art. Yang pertama di sini patung. Patung contohnya di sini ada patung Buddha yaitu berada di Candi Borobudur. Nah, ini contohnya, ini memiliki nilai estetik ataupun nilai artistik. Kemudian ada juga monumen. Monumen di sini Bapak ambil contoh monumen Pancasila. Nah, ini contohnya. Kemudian ada juga keramik atau gerabah. Di sini contohnya keramik yang hanya dipakai untuk pajangan saja, bukan untuk menyimpan beras, menyimpan air ataupun barang lainnya. Kemudian ada juga di sini seni instalasi. Nah, seni instalasi ini termasuk ke dalam seni kontemporer, di mana di sini contohnya ada bangunan-bangunan yang ditempel berbagai macam barang-barang, baik itu barang bekas ataupun lainnya. Nah, di sini contohnya. Ini adalah seni instalasi. Oke, lanjut. Simbol dalam karya seni rupa 3 dimensi. Nah, di sini kita harus tahu karya seni itu pada dasarnya mempunyai simbol. Simbol yang mengandung makna. Secara konseptual, kata simbol ini memiliki beberapa arti sebagai berikut. Yang pertama di sini sesuatu yang biasanya merupakan tanda yang terlihat yang menggantikan ide atau objek tertentu. Nah, itu yang pertama. Kedua, kata tanda sinyal digunakan untuk mewakili sesuatu yang lain, makna, kualitas, abstraksi, ide, dan objek. Kemudian ketiga, apapun yang diberi makna melalui kesepakatan umum dan atau berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan. Misalnya lampu lalu lintas contohnya. Kemudian tanda-tanda konvensional, yaitu sesuatu yang dibangun oleh komunitas atau individu dengan makna tertentu yang dibangun oleh komunitas atau disepakati atau digunakan oleh anggota masyarakat. Kemudian arti dalam simbol. Arti simbol dalam konteks ini sering ditentang oleh tanda-tanda alami. Nah, ini tentang simbol. Lanjut. Kemudian ada juga simbol pada patung dan monumen. Di sini ada contohnya, kita bisa melihat gambar. Kita akan menjelaskan. Pahlawan atau orang yang berjasa dan terhormat sering dijadikan patung. Patung ini menjadi simbol kekuatan, kepahlawanan, dan perjuangan. Ya, ini contohnya patung Jenderal Sudirman karena sangat berjasa pada zaman perang dulu, yaitu untuk melawan penjajahan Belanda. Maka dia buatlah patung sebagai simbol kekuatan, kepahlawanan, dan perjuangan. Kemudian monumen proklamasi di Jakarta adalah simbol kemerdekaan dan perjuangan rakyat Indonesia. Ini contohnya. Ini ada patung Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, Muhammad Hatta. Ini adalah monumen Pancasila. Kemudian Tugu Katulistiwa di Pontianak, Kalimantan Barat untuk menandai tempat yang dilintasi oleh garis Katulistiwa. Nah, Indonesia adalah negara yang berada di tengah-tengah dan dilintasi oleh garis Katulistiwa. Maka dibuatlah simbol ataupun monumen bahwa Indonesia itu berada di garis Katulistiwa, yaitu tepatnya di Pontianak, Kalimantan Barat. Oke, lanjut. Setelah simbol, kita akan membahas nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Apa itu nilai estetis? Di sini ada pengertian estetika. Adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari dan membahas tentang keindahan. Bagaimana suatu keindahan dapat terbentuk, serta bagaimana keindahan tersebut bisa disadari dan dirasakan oleh manusia. Nah, selanjut, secara etimologis, istilah estetika berasal dari bahasa Latin, yaitu aestheticus, atau bahasa Yunani aesthetikos, yang artinya merasa atau hal-hal yang dapat dicerap oleh panca indera manusia. Ada juga yang menyebutkan bahwa arti estetika adalah suatu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang keindahan dan biasanya terdapat di dalam seni dan alam semesta. Nah, ini tentang nilai estetis. Lanjut, kita akan membahas nilai estetis bersifat objektif. Nanti ada juga subjektif. Nilai estetis bersifat objektif memahami keindahan karya seni rupa berada pada wujud karya seni itu sendiri dan tampak secara kasat mata. Dalam pandangan objektif ini, nilai estetis atau keindahan sebuah karya seni rupa tersusun dari komposisi yang baik, perpaduan warna yang sesuai, penempatan objek yang membentuk kesatuan, dan sebagainya. Ini maksudnya bahwa nilai estetis bersifat objektif itu bahwa nilai keindahan tersebut memang
memang sudah ada pada karya seni itu sendiri. Lanjut, ada juga nilai estetis bersifat subjektif. Keindahan tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang ditangkap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera orang yang melihatnya. Nah, ini maksudnya nilai keindahan itu bersifat subjektif, tergantung orang yang melihatnya, tergantung kita, tergantung mata, karena setiap orang punya cara pandang dan daya tangkap yang berbeda-beda. Oke, lanjut. Nah, kita akan melihat di sini proses berkarya. Awalnya kita akan membuat sketsa makhluk hidup atau benda mati. Di sini sebelah kiri, ini adalah benda makhluk hidup, burung kakak tua. Nah, di sini contohnya. Kemudian sebelah kanan adalah benda yang mati, yaitu berupa botol dan gelas minuman. Nah, ini dibuat sketsa dan diarsip. Nah, kemudian membuat karya seni rupa 3 dimensi. Kalau di sebelah kiri ini adalah membuat karya patung dari tanah liat, yaitu kepala manusia. Dan sebelah kanan di sini contohnya membuat gerabah dari tanah liat. Nah, ini merupakan benda mati. Oke, lanjut. Selanjutnya contoh berkarya dari bahan daur ulang. Ada yang membuat dari koran bekas. Ini berupa anyaman-anyaman berbentuk seperti pot bunga, ada juga mangkok, ada juga vas bunga, bingkai, dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga berbahan kaleng, yaitu bentuk-bentuk Vespa ya. Nah, ini kaleng larutan penyegar ya, sebagai contoh. Dan di sini ada juga berbahan botol. Nah, di sini contohnya. Nah, ini dari botol minuman bekas ya, baik itu aqua dan sebagainya. Oke, lanjut. Kita akan membahas media, alat, dan teknik. Media berkarya seni rupa 3 dimensi sangat beragam, tergantung dari teknik yang digunakan. Teknik pembuatan seni rupa 3 dimensi sebagai berikut. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas dari bahannya. Yang pertama, bahan lunak. Contohnya tanah liat, bubur kertas, bubur semen, bubur gips, plastisin, resin, dan lain-lain. Ini contohnya ya. Nah, ini tanah liat, ini kertas, resin, plastisin. Nah, ini juga bubur semen ini ya. Nah, atau gipsum nih. Oke, lanjut. Ada juga berbahan keras. Di sini contohnya kayu, batu, marmer, logam, dan sebagainya. Ini kayu, ini batu. Nah, ini logam ya, terdiri dari baut. Kemudian ini juga logam. Nah, ini bahan keras. Yang pertama di sini teknik membuat karya seni rupa 3 dimensi, yaitu teknik pahat. Adalah mengurangi bahan menggunakan alat pahat, misalnya membuat patung dan relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Ini menggunakan pahat ya, ukir. Kedua, teknik butsir. Ini yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan, misalnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Ada juga di sini membuat patung manusia dari tanah liat, bisa juga menggunakan teknik butsir. Nah, selanjutnya teknik membuat karya seni rupa 3 dimensi. Yang ketiga, teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan, kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan sebagainya, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan, misalnya membuat patung. Nah, ini sebagai bahan cetak. Cor. 4, teknik las, yaitu membuat karya seni dengan cara menggabungkan bahan satu dengan bahan lain untuk mendapatkan bentuk tertentu, misalnya membuat patung kontemporer dengan bahan dasar logam. Oke, lanjut. Nah, yang kelima, teknik cetak, membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu, misalnya membuat keramik dan patung dengan bahan dasar tanah liat dan semen. Oke, lanjut. Nah, ini sebagai contohnya, di Indonesia itu ada beberapa seniman patung yang sangat terkenal dan legendaris. Yang pertama di sini Nyoman Cokot. Lahir di Desa Jati, Gianyar, Bali tahun 1886. Wafat di Bali pada tahun 1971. Sebenarnya tidak ada catatan akurat yang menerangkan bahwa Nyoman Cokot lahir pada 1886. Sebagian sumber menyebutkan bahwa beliau lahir pada 1888. Lanjut. Yang kedua, sampai sekarang masih ada, Dolorosa Sinaga. Lahir di Sibolga, Sumatera Utara pada tahun 1953 dengan nama lengkap Dolorosa Sinaga. Kata beliau, mematung harus melibatkan kerja keras. Banyak masalah teknik yang harus dikuasai, dan yang paling utama adalah bahwa seni patung tersebut menawarkan persoalan relasi dimensional pada manusia. Itulah ungkapan seniman pematung Indonesia yang kini juga berkiprah menjadi pengajar Fakultas Seni Rupa di Institut Kesenian Jakarta, di IKJ ya. Perempuan Batak ini menempuh pendidikan di Institut Kesenian Jakarta, Saint Martin School of Art di London, Inggris. Kemudian setelahnya ia juga menuntut ilmu di Karnarija, Ljubljana, Yugoslavia, dan Pierce Art Foundry
Berkeley di Amerika Serikat. Ini luar biasa sekali ya, bisa untuk memancing semangat kita atau meningkatkan motivasi kita bahwa Dolorosa Sinaga ini sudah melanglang buana baik itu di Eropa maupun di Amerika. Oke, lanjut. Nah, ketiga ada Inyuman Warta, sekarang masih ada. Sedikit berbeda dengan dua seniman yang telah dijelaskan sebelumnya. Inyuman Warta merupakan seniman patung atau pematung yang sangat terkenal di Indonesia. Ia dikenal sebagai maestro patung asal Bali dengan karyanya yang paling terkenal, yaitu patung Garuda Wisnu Kencana. Ia lahir pada tanggal 14 November 1951 di Tabanan, Bali. Pria yang menempuh pendidikan seni rupa di ITB pada tahun 1972 ini merupakan anak ke-6 dari 9 bersaudara. Ayahnya bernama Wirja Mijana dan ibunya bernama Semuda. Pada awalnya ia mengambil jurusan seni lukis, namun memutuskan untuk pindah ke jurusan seni patung pada tahun kedua kuliahnya. Karena lebih dahulu menggeluti seni lukis, sudah barang tentu jika Warta pandai menggambar. Nah, ini contohnya patung besar Garuda Wisnu Kencana ini, konon katanya lebih tinggi dari patung Liberty Amerika Serikat. Oke, lanjut. Yang keempat, Edi Sunarso. Lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 1932. Mungkin nama Edi Sunarso tidak begitu banyak dikenal oleh masyarakat umum, apalagi oleh anak muda zaman sekarang. Tapi tahukah kalian bahwa di balik namanya yang tidak terlalu terkenal, terlahir banyak karya fenomenal yang kerap kali ditemukan di Jakarta. Contohnya Monumen Selamat Datang yang ada di Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI, ataupun patung pembebasan Irian Barat yang ada di Lapangan Banteng. Sebenarnya orang-orang akan langsung jika karyanya disebutkan, tanpa mereka tahu sosok di balik buatan semua karya tersebut. Nah, setelah lulus dari STSRI atau Asli Yogyakarta, salah satu dari tokoh seni rupa Indonesia ini melanjutkan pendidikannya di Biswa Bharati Rabindranath Tagore University di India. Selama berpuluh-puluh tahun ia mengabdikan diri sebagai pematung yang banyak menciptakan karya berupa monumen bersejarah yang dapat membangkitkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Ini Eyang Edi Sunarso. Nah, ini contoh karyanya, mungkin kalian pernah melihat di televisi patung ini ya. Nah, biasanya di Indosiar ataupun channel yang lainnya kita akan melihat patung ini. Ini adalah karya dari Eyang Edi Sunarso. Nah, oke, lanjut. Yang kelima, Gregorius Siddhartha. Darta, nama panggilan akrabnya, sering menggunakan medium yang berbeda dari kebanyakan seniman-seniman lain, bahkan cenderung tak lazim. Contohnya, Darta pernah membuat patung dengan bahan beras dan mata uang. Luar biasa sekali, mata uang dan beras dibuat menjadi patung ya. Selain seni patung, Darta pernah menjelajahi cabang seni lain seperti seni lukis, keramik, bahkan kerajinan tangan. Semua bahkan bisa yang di Siddhartha ini. Oke, lanjut. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita untuk materi seni rupa 3 dimensi. Bapak rasa dan Bapak harap kalian mengerti dan mengulangi atau membaca materi ini di kemudian hari. Nah, mungkin banyak yang masih kurang dari penjelasan materi kita ini, Bapak mohon maaf. Dan Bapak berharap kalian juga tidak berhenti mencari sumber yang lain, baik itu dari buku, majalah, koran, ataupun dari internet. Baiklah, itu saja materi kita hari ini. Bapak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.